Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Meski makin dimaklumi, kalau belum diakui jadi hal yang biasa, make up nggak cuman milik perempuan saja. Laki-laki bermake up sudah jamak ditemui. Laki-laki bermake up nggak bikin kelelakiannya hilang kan? Di beberapa kebudayaan, make up bagi laki-laki memang hal yang biasa. Semisal para lelaki bangsawan Mesir kuno atau para lelaki di negara-negara Timur Tengah sana memakai celak di kelopak matanya atau yang saat ini kita sebut sebagai eyeliner. Konon, selain untuk menunjang penampilan, eyeliner ini dipakai untuk menunjang proses peribadatan mereka. Bareng Ivan Rivaldi, makeup artis yang juga mantan atlet renang ini, saya ngobrol perkara makeup dan maskulinitas. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Sekarang berarti di Pariaman. Ini sebenarnya kampung nyokap sih. Jadi kemarin kan aku pas lagi sebelum COVID heboh, sehari setelah kasus pertama aku tuh baru nyampe di Indo kan. Baru balik ada kerjaan di Australia. Kan kalau nyampe di bandara Indonesia kan seharusnya langsung ODP kan, bikin surat gitu, tanda tangan segala macam gitu. Belum ada COVID nih waktu itu. Cuma penjagaan di Bandara Soekarno-Hatta udah ketat gitu. Pas hari pertama itu aku udah 2 minggu karantin diri sendiri. Nggak kemana-mana, nggak kerja, nggak kenapa-napa. Karena aku udah parno aja gitu. Soalnya di Australia itu kasusnya lumayan ada waktu itu. Terus ya udah habis itu aku akhirnya karantin diri 14 hari. Totalnya selama itu 1,5 bulan. Aku baca-baca semua peraturan dari pemerintah dan segala macam, ternyata pesawat masih ada dan belum jelas tegas dibilang bahwa mudik mudik atau pulang kampung sih, lagi kontroversial. Heboh amat sama orang mikirin hal begituan. Gue sampai pusing tuh nggak lo. Pas lagi gue denger sehari sebelumnya, masih ada pesawat, yaudah gue coba balik. Cuman orang tua gue kan di Padang, ini kayak kampung nyokap, jadi gue isolasi diri di rumah nyokap di Pariaman. Oke. Cuman isolasinya kalau di kampung gini ya social distancingnya udah kelihatan sangat jelas karena gue di depan rumah jauh-jauh gitu loh. Kita kemana-mana juga nggak gencet-gencetan sama orang kan, nggak deket-deketan sama orang. Kalau di Jakarta kan semuanya serba tik ya. Jadi memang harus jaga jarak. Kalau di sini emang otomatis sih lu jaga jarak sama orang. Jadi aku masih jalan-jalan ke air terjun, masih pergi kemana-mana. Enak banget kayaknya kan, maksudnya kalau ngelihat IG story-nya gitu berasa iri gitu. Di sini itu kayak seminggu 3 kali bidan ngecekin gitu. Kalau kita status ODP itu bidan ngecekin gitu ke rumah. Kalau di sana berarti orang-orang juga biasa aja nanggepinnya. Ya orang kalau ngelihat ada orang asing di sini mereka juga ngejauh sih. Dan aku juga dulu kan waktu kecil doang suka liburan ke sini. Sudah pindah ke Jakarta, pindah ke Jambi. Jadi nggak pernah tahu sama orang sini. Ya tahu cuma family doang, kayak tetangga gitu, sepupu dan yang lain gitu doang. Cuman kalau yang penduduknya aku tuh kurang tahu. Yang tua-tua mungkin aku tahu. Cuman kalau yang muda-muda udah nggak kenal. Jadi mereka kalau ngelihat orang asing mereka pasti ada ngejauh. Selama di Pariaman ngapain aja di sana? Kayak air terjun, ke pantai, terus ketemu teman lama. Aku lagi survei juga karena mau mindahin, karena aku udah usaha rendang on demand namanya. Workshopnya selama ini kan di Padang. Aku lagi mau pindahin ke Pariaman. Jadi lagi survei tempat dan lain-lain sih. Tapi berarti di sana relatif normal ya? Maksudnya Normal. Tapi restoran nggak buka. Kalau di tengah kota, kan aku di kabupatennya nih. Di kotanya sendiri nggak ada restoran, nggak boleh buka. Masjid juga nggak sembahyang. Tapi kalau di tempat aku sih nggak sih. Di kampung aku ini di Padang Sago, tiap 5 rumah ada 1 masjid. Jadi kayaknya yang masuk ke masjid ya orangnya itu aja gitu loh. Masih ada taraweh juga gitu ya berarti ya? Masih ada taraweh. Mau sampai kapan rencananya di sana sampai ini kelar semuanya gitu? Saya itu kerjaan baru ada 15 Juli. Kalau 15 Juli udah reda, baru saya balik ke Jakarta lagi gitu. Tapi kayak rencananya kemungkinan besar sekarang udah 60% kayak saya bakal stay di sini sih. Bakal base-nya justru di Pariaman. Saya udah coba fokus ke kulineri aja deh. Oh, kenapa? COVID-19 ini kayak selama saya udah karantina gini, pikiran tuh lebih jernih aja gitu loh. Kayak pandemik kayak gini, industri mana sebenarnya yang punya impact lebih banyak sosialnya ke masyarakat ketimbang industri utama saya saat ini. Saya lebih ngerasa kayaknya makanan lebih menjanjikan gitu loh. Dan kalau bisnis misalnya gini, kayak lebih menjanjikan makanan. Makanya saya berusaha untuk fokus ini ya. So far sampai saat ini saya di Pariaman
saya masih ngerasa 60% kayak saya bakal stay di sini aja sih. Kalau ada kerjaan saya baru ke Jakarta weekend gitu, balik lagi ke sini gitu. Tapi nggak berarti akan meninggalkan make up sama sekali gitu ya? Enggak sih, makeup nggak bakal saya tinggalin sih. Cuman ya makeup tuh bakal begitu adanya aja gitu loh. Saya nggak menganggap itu sebuah tantangan dan lain-lain. Kalau saya nggak makeup sebulan misalnya gitu, saya tinggal recall aja itu udah jadi aja gitu. Udah segitu on time pas lagi saya ketemu perempuan, saya lihat wajahnya, tekstur wajahnya, tekstur mukanya dan lain-lain, itu semua suatu hal yang udah lahiriah aja sih. Jadi nggak suatu hal yang mungkin saya tinggalkan. Ini kan orang di masa PSBB kayak gini tinggal di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, kerja juga di rumah aja gitu kan, nggak ke kantor gitu. Sekali waktu perlu nggak sih kita dandan gitu? Saya sih enggak ya. Saya hari ini dandan. Oke. Karena memang kebetulan ini statusnya gue bekerja kan. Gue bekerja gitu loh, kayak ada orang interview gue gitu. Which kita sama-sama kerja sekarang gitu ya. Gue dandan di sini pakai celana panjang, pakai kemeja, pakai kacamata, pakai jam. Ya gue dandan di sini. Cuma kalau di rumah doang nggak ngapa-ngapain sih, gue nggak pernah sih ya. Baju tidur, baju olahraga kalau mau olahraga, dan gitu doang. Kalau mau olahraga ya seharian pakai baju olahraga aja gitu. Nggak pakai make up juga gitu ya? Nggak, skincare sih saya selalu, nggak pernah saya tinggal sih. Apa yang bikin Ivan tertarik dengan make up? Cuman pengen ngelindungin perempuan. Saya grow up dengan mengagumi perempuan-perempuan yang ada di sekitar saya. Saya sangat kagum sama kecantikan ibu saya sangat kagum sama kecantikan nenek saya, sama kakak saya gitu. Jadi kayak saya ngerasa makeup terlalu banyak hal yang bikin perempuan merasa, kenapa makeup saya ke orang bilang kayak, nggak kelihatan makeupnya dan lain-lain gitu. Ya saya ngelihatnya lebih kayak, gila ya, kenapa cewek itu standar kecantikannya didirect sama, ini jauh sebelum film apa tuh, yang Ernest Prakasa bikin. Tentang berat badan dan sebagainya, gue lupa. Ya, berat badan dan sebagainya, film itu. Ya, film itu gitu. Saya pas lagi nonton film itu, gue cuma ngomong doang, ya ini udah gue pikir dari kecil. Dari gue bayi gue juga mikir kayak begini, karena gue sering lihat ibu gue make upan gitu, gue nggak suka, dan ibu gue juga nggak suka make up. Jadi kalau saya dendarin orang gitu, saya bilang kayak, kenapa sih orang harus bilang hidung seperti itu cantik, hidung seperti ini nggak cantik, alis seperti ini cantik, alis seperti nggak cantik gitu. Dari situ saya naturalis sih, dari kecil saya ngerasa kayak, oh saya tuh memang sangat mengagumi perempuan yang ada di sekitar saya, dan gue lebih ngerasa ya kenapa nggak semuanya di on hand sekedar untuk terlihat. Makeup itu bukan all about bikin orang menjadi berubah. Makeup itu bikin orang terlihat happy, terlihat bahagia, terlihat sehat. Bisa aja kita make upin orang cancer yang dia terlihat wajahnya kusam dan lain, kita make up supaya terlihat bahagia, terlihat happy. Bukan terlihat bahwa alisnya nggak sama nih, kiri kanan kita bikin yuk, kiri kanan sama gitu. Bibirnya nih mencong nih begini, kita bikin yuk biar lurus apa segala macam. Bukan kayak gitu, bukan all about lo taruh makeup di muka perempuan terus lo bikin cewek itu setelah dihapus makeup dia menjadi insecure. Nggak soal kayak gitu, justru setelah dihapus makeup dia merasa dia lebih pede. Ternyata ada loh orang bisa ngelihat sisi kecantikan gue yang misalnya gini, gue selalu suka ngelihat kantong mata perempuan. Kayak tuh kalau ada kantong mata bagi gue seksi aja gitu. Kalau gue sisain itu gitu kadang, gue ngerasa kayak ya justru lebih perfect kelihatannya gitu. Cuma kalau yang tipikal makeup artis Indonesia, Asia ya, Asia Tenggara lah khususnya ya, kayak Thailand, Malaysia dan lain, semuanya kan mukanya template gitu loh. Semua orang mirip gitu loh. Mau Malaysia mau apa semuanya kayak gitu. Saya tuh nggak tipe orang kayak gitu. Gue nganggap karena setiap manusia tuh ada value-nya. Apalagi di wajah kayak cewek tuh gue lihat suatu hal yang ya indah aja, yang nggak perlu gue koreksi berlebihan gitu. Soal standar kecantikan itu kan kemudian jadi dasar orang bermake up gitu kan untuk mengubah gitu kan. Selama ini kan paradigmanya kayak gitu nggak sih? Iya, paradigmanya kayak gitu sih memang. Kalau kita lihat core-nya semua brand kosmetik apapun itu, pasti core pertamanya insecure. Pasti kayak lo ambil dulu insecure-nya gitu. Setelahnya sekarang ada campaign confident bla 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 bla, itu cuman gimmick aja. Core pertamanya pasti lo bilang dulu kayak alis lo bolong-bolong gitu. Sini gue punya pensil alis gitu. Pertama kali ceritakan pasti seperti itu dong. Jadi kayak yang supaya bikin mereka makin laku ya insecure itu sih yang kadang gue ngerasa kayak semuanya tuh manusia itu dilihat tuh kecantikan tuh nggak dari suatu hal wajahnya dan lain. Gimana kita saling connecting satu sama lain, menganggap bahwa kayak orang bercinta itu kita saling menstimulatkan diri kita satu sama lain dengan keadaan yang kayak kita ngobrol, kita saling tertarik gitu loh. Make up tuh juga kayak gitu. Jadi aku tuh suka kalau sambil make up gitu, ya kayak masukin obrolan yang nyampe ke kliennya tuh juga enak setelah itu gitu loh. Bukan soal yang udah gue cover aja nih, lo kanvas kosong yang nggak ada energinya, nggak ada apanya, terus gue kanvasin aja gitu. Yang bikinnya seperti itu gitu loh. Yang standarnya kan ditentuin sama lagi-lagi film-film Hollywood dan
segala macam kan, menganggap bahwa cantik itu seperti itu. Dan gue mencoba untuk tidak mengambil arah itu gitu loh, tidak bikin shading yang berlebihan, tidak bikin semua dipatok pakai penggaris di muka orang gitu loh. Itu yang gue lawan selama ini dari gue kecil pun malahan. Tadi ngomongin soal standar beauty gitu, terus nyebut orang selalu ngelihat Hollywood, padahal kan jelas-jelas kita orang Asia gitu ya. Tapi kan soal standar kecantikan itu udah semacam jadi bangunan, atau orang udah ngelihatnya strukturnya ya kayak gitu aja harusnya gitu. Berubah sih sebenarnya. Justru sekarang kan udah banyak mulai brand-brand kosmetik yang tidak memakai lagi brand ambassador yang terlihat seperti ya kayak wah perfect sempurna. Kayak Body Shop misalnya nih, dia ya udah pakai orang ya cewek biasa banget aja gitu. Di Indonesia juga kayak roll over reaction, pakai ceweknya cewek biasa aja gitu, nggak makin dijadiin sama mereka sisi hal begitunya. Itu kan sebuah perubahan pada zaman sekarang kan. Lu lihat deh kayak zaman dulu kayak orang lewat gitu pakai lipstick, misalnya kayak Aishwarya Rai jalan gitu pakai L'Oreal Paris misalnya gitu, kayak ya ulah nggak usah hayal kali bro, muka lu kayak Aishwarya Rai pakai itu, nggak mungkin jing. Dan sekarang beberapa brand udah nggak memikirkan hal seperti itu. Mereka justru pakainya edukasi, which is itu perubahan yang bagus sih sampai sekarang ini gitu. Sudah mulai bergeraknya di situ gitu. Pas 1920-an Maybelline diciptakan itu kayak Maybe is Maybelline. Lu berapa banyak bintang Maybelline di seluruh dunia yang sampai sekarang pun Gigi Hadid dan lain-lain, ya mereka tuh masih juga pakai pakem itu. Tapi sekarang dunia tuh udah mulai mengarahnya ke situ, udah mulai berubah untuk menampilkan sebuah sisi cantiknya perempuan, itu udah mulai berubah sekarang. Tapi susah nggak sih untuk meyakinkan klien katakanlah ya, yang insecure ini gitu? Kalau aku sebenarnya gini, dari awal gue berkarya, orang udah tahu kalau gue maunya kayak gini, gue ke Ivan Rivaldi. Nanti urusan setelah itu mereka nge-review ke temen mereka, anjing kemarin gue di make upin kayak begini, ternyata jadinya begini loh gitu. Kayak ya itu review mereka ke orang-orang dari mulut ke mulut kan gitu loh. Cuman kalau orang tuh sekarang saya nggak pernah kerepotan. Ya orang kalau mau ke Ivan Rivaldi ya pengen dapatnya seperti itu gitu loh. Tuh, jadi orang nggak bakal mungkin juga kayak gue ke Ivan Rivaldi nih make up, terus gue pengennya di makeover, gue berubah gitu, yang nggak relate gitu. Soalnya campaign-nya apa? Effortless beauty. Yang banyak effortnya itu gitu ya. Banyak effortnya, iya sih, banyak effortnya sih sebenarnya gitu. Sebenarnya banyak effortnya sebenarnya gini, saya tuh basic kan saya kerja di kosmetik. Saya kerja di kosmetik 5 tahun, di MAC Kosmetik gitu. Di MAC Kosmetik saya kerja 5 tahun. Tiap hari kerja saya tuh ngecocokin warna foundation kulit manusia yang datang setiap hari itu bisa sampai 100 orang misal gitu. Pelajaran mata saya di basicnya tuh seperti itu gitu loh. Dan di MAC itu gimana pun, kan pertama kali yang bikin orang berubah kan warna kulit kan. Gimana pun juga lu nggak boleh bikin warna kulit itu belang sama telapak tangan, bukan sama leher loh, sama telapak tangan gitu. Lu jangan sampai belang sama sekali gitu. Mau warnanya kuningnya kekuningan, itu kan ada rumusnya kan, ada kekuningan, keunguan. Kulit manusia itu kan kalau dilihat, kalau saya sebagai ahli saya bisa lihat gitu. Oh ini hijaunya kuat, ini ungunya kuat itu. Lu bisa dicocokin sampai pelajaran sampai sedetil itu supaya warna itu sama gitu. Kulit muka orang rata. Itu sebenarnya yang effortnya, gitu. Terlihatnya effortless. Orang-orang kan nggak ngelihat. Selama ini saya jaga toko di MAC Kosmetik 5 tahun, ngocokin foundation orang gitu kan, orang kan nggak ngelihat begitunya. Orang lihatnya kayak apaan sih effortless, orang udah cantik juga tuh si Putri Marino gitu, kayaknya dulu heboh gitu orang yang ngomong ke gue, nanti gue kayak lu coba aja make upin Putri Marino kok nggak dihapus sama dia. Kayak gitunya sebenarnya sih. Cuman ya terlihatnya seperti effortless gitu, padahal otak gue sih effort gila untuk nyampe ke level itu. Dari awal memang Ivan pengennya kayak gitu ya, maksudnya natural aja gitu, memang itu dari awal gitu ya. Sebenarnya tuh kayak makeup tuh dari dulu tuh memang selalu ada, yang segmen sama seperti saya tuh pasti ada, yang segmen yang heavy juga pasti ada gitu loh. Ya cuman pas lagi gua viralnya pas lagi si Putri Marino aja, seenggaknya orang ngomong gue penggebrak. Sebenarnya juga banyak kok makeup artist lain yang punya misi sama seperti itu juga gitu loh. Jadi kayak orang lihatnya kayak makeup natural, banyak kok orang makeup natural gitu loh. Kayak sebenarnya tuh banyak, cuman yang berani yang tiba-tiba jadi omongan ya jadinya seperti itu gitu loh. Kan waktu itu kan memang tren makeupnya yang tebel, yang template itu tadi gitu kan. Ivan kemudian muncul dengan effortless beauty ini gitu. Itu kalau nggak salah kawinan Putri Marino ini kalau nggak salah 2 minggu setelah Tasya Farasya deh. Ini kalau gue analisanya ya. Pas lagi Tasya Farasya tuh orang semuanya ngelihat, namanya dia beauty blogger gitu ya. Pasti dia make upnya heboh dan berbagai segala macam. Selama seminggu tuh mata orang, apalagi Tasya Farasya Arab kan, yang partinya nggak kelar-kelar nih seminggu. Orang ngelihat, wah tiap hari gonta-ganti make up artis, warna baju dan lain-lain, tiba-tiba muncul aja gitu 2 minggu setelah itu kawinannya Chico Jericho sama Putri Marino yang kayak des gitu aja. Even dia lagi after party-nya pakai sendal jepit, pakai sendal biasa
aja gitu. Itu pasti jadi mata orang kayak ke switch gitu loh pas Mm-mm. lagi itu. Mungkin itu sih yang bikinnya tiba-tiba dulu kayak jadi heboh munculnya effortless beauty itu gitu. Pertama kali yang si effortless beauty ini kan banyak beberapa makeup artist bikin campaign, bikin tulisan effortless beauty kan. Terus kayak ada beberapa temen gue gitu ngedirect DM gue nanya bilang gitu kayak Van orang-orang bikin caption kayak lu, hah lu kata gue yang punya tuh kata-kata effortless. Orang gue cari di kamus. Kenapa lu repot amat ya? Gue bilang ini. Lu kata gue bisa patenin begituan. Tadi kan bilang mulainya di store assistant gitu ya, di Mac gitu. Itu memang jadi awal, bener-bener awal Ivan kenalan sama make up atau terjun di dunia make up, atau sebelum-sebelumnya udah ada percobaan gitu sih? Jadi awalnya gini nih, gue tuh dari kecil gue suka banget pakai baju warna hitam. Baju gue tuh kalau nggak hitam putih abu-abu, hitam putih abu-abu. Dari gue kecil sampai saat ini paling banyak tuh rata-rata warnanya seperti itu gitu. Terus gara-gara gue tamat SMA, gue jalan-jalan ke Paya Senayan. Mac baru buka waktu itu. Mac baru buka, ternyata salah satu temen gue kerja di situ. Jadi kayak gue di Padang ada salon namanya Salon Boboy, sekarang jadi Salon Andri. Gue tuh kenal sama yang punya salon itu, gue suka potong rambut di situ gitu loh. Jadi salah satu anak buahnya dia kerja di situ. Terus gue bilang, lo di Jakarta sekarang? Oh iya gitu. Kerennya kerja di sini pakai baju warna hitam-hitam, terus dandanannya bebas, bisa pakai hoodie, bisa pakai apa, tapi kerjaannya jualan makeup gitu. Terus gue liat kayak, oh ya udah, akhirnya gue nanya kerja di sini gimana caranya? Oh harus jadi makeup artist Van gitu. Akhirnya gue belajar makeup asal gitu sama yang punya salon di Padang itu waktu itu. Gue belajar kilar itu kayak 3 bulan gitu sama dia, kursus dan lain-lain. Habis itu gue kerja lah di kosmetik itu. Tapi sebelumnya tuh gue emang udah sangat tertarik sama ya dunia. Gue suka nemenin nyokap gue ke salon gitu loh. Gue udah tahu bahwa dunia ini suatu hal yang menjanjikan gitu loh. Sampai lagi gue punya tujuan untuk masuk ke industri itu gitu loh. Tapi Ya. itu berarti masih jadi atlet ya waktu itu? Belum lagi, udah beres dong tamat SMA. Gue tuh atlet dari kelas 2 SD sampai kelas 1 SMA. Jadi Oh, berapa oke. ya 10 tahun kali ya, 10 tahun. Perubahannya ke 180 derajat gitu nggak sih dari atlet renang Eh, yang sempat juara Asia Pasifik gitu ya kalau nggak salah ya, perak Iya, ya. iya, perak. Kemudian Ya. jadi makeup artist gitu. Shiftingnya lumayan sih, lumayan berubah banget sih. Cuman ya gimana ya, saya mau ngapain gitu loh. Kalau jadi saya pikir kalau saya mau serius di berenang, jadi pelatih dan lain-lain di era saya sekarang gitu loh, memang udah telat karena kalau sekarang saya mau tetap berenang lagi, saya udah ketuaan gitu. Terus kalau di era dulu saya lagi mau juaranya, uangnya belum segila sekarang. Kalau sekarang kan pemerintah ngasih duit ke atlet ini kan gila banget. Ini 1M dulu mas 150 juta kali. Sekarang SEA Games bisa 1M. Udah kayak Olimpiade Susi Susanti zaman dulu. Belum lagi PON. Tiap provinsi udah acu-acuannya, misalnya mau tuan rumah Papua duitnya kan banyak banget nih. Satu emasnya bisa 300 juta. Mereka bisa dapat 12 emas sudah bisa hidup banget. Kalau zaman saya dulu mana ada kayak begitu. Lo 4 tahun misalnya gini, lo ikut PON. Menang satu emas paling 60 juta. 60 juta lo 4 tahun persiapannya gitu. Ya kalau lo dapat 10 emas. Kalau lo dapat cuma 1 emas gimana tuh? Nggak masuk akal, cuman hore-horenya aja. Cuman ya gue sih senengnya ada background as a athlete ini tuh mengantarkan gue sampai saat ini gue disiplin banget soal waktu. Ya di dunia gue yang bukan door to door ya, kayak fashion misalnya gitu. Semua orang telat, semua orang kerjanya lama-lama, nyantai, nggak ada jam per hour over dan lain-lain juga gitu. Itu tantangan sendiri sama gue yang orangnya sangat on time gitu. Tapi gue kadang merasa kayak ya udahlah, emang udah kayak gini dunianya gitu. Tapi hal gitu gue lebih suka melihat orang telat daripada gue yang telat. Karena kalau gue yang telat gue malu. Tapi kalau ngeliat orang telat itu gue puas aja. Gue bisa kontrol mereka seharian. Oh wow, power play ya. Power play. Jadi kayak pagi itu udah mood gue tuh kalau gue udah datang on time, terus kayak lo yang telat, gue udah bisa tekan lo dari awal gitu. Kalau orang lihat kan atlet olahraga, dibilangnya kan dunia yang sangat maskulin gitu ya. Sementara kalau make up sangat feminin, identik dengan perempuan gitu. Enggak kok, di setiap bidang, di setiap pekerjaan selalu ada yang kemaskulin-maskulinan, selalu ada yang kefeminin-femininan. Di apapun itu bidangnya gitu. Saya menemukan itu semua juga di dalam hal berenang gitu loh. Kayak misalnya gini ya, kayak berenang gaya kupu-kupu. Berenang gaya kupu itu berenang yang paling indah menurut saya gitu loh. Tapi itu tuh kayak ada seninya, ada sisi femininnya gitu yang lo harus terlihat cantik supaya lo mengalir dengan bagus gitu loh. Semua tuh ada kok, dari sisi hal tekniknya
looknya, sampai dari sisi hal teman-temannya, semuanya variannya ada semua. Lu bisa lihat dari situnya gitu loh. Di kolam renang ada yang perempuan ke maskulinan, ada yang laki-laki ke femininan. Di make up juga seperti itu gitu loh. Dan itu dari sisi hal manusianya ya. Kalau dari sisi hal kayak tekniknya, cara penyampaiannya gitu sama aja. Di make up juga seperti itu. Ya di make up apalagi udah jelas itu perempuan itu. Cuman ada juga orang yang bermake up supaya terlihat lebih maskulin. Seperti kayak orang misalnya kayak cewek-cewek yang sedikit lebih seperti laki-laki, mereka supaya pengen terlihat lebih manly, mereka membutuhkan make up supaya terlihat lebih laki gitu. Make up juga kan namanya gitu. Jadi nggak bisa dipatok itu dunia itu berubah dari sisi renang ke make up tiba-tiba dunia yang beda banget. Enggak kok, kalau kita mendalami lebih dalam-dalamnya semua itu ada balance-nya gitu. Kalau sekarang perkembangannya kan make up jadinya nggak cuman milik perempuan doang. Aku sempet lihat video Ivan di YouTube bareng Iqbal. Ada obrolan yang menarik kan soal maskulinitas dan make up ini gitu. Iya, kalau make up itu, ini beruntungnya kita jadi orang Indonesia ya. Kalau dari orang Asia lah. Asia yang which is yang kayak Asia Tenggara gitu. Kalau cowok itu kayak si Iqbal bilang gitu loh. Kalau dia bermakeup karena kebutuhan kamera. Kalau mungkin mukanya terlalu putih ya nggak bagus di kamera. Akhirnya dicoklatin dikit untuk kebutuhan sisi kameranya gitu loh. Tapi setiap hari dia nggak pernah makeupan. Dia kalau ketemu atau jumpa fans lain dia nggak makeupan, pakai skincare doang, cuci muka, pakai pelembab, udah gitu doang. Lagipun sekarang itu public figure juga udah nggak malu sih menyatakan bahwa dia bermakeup, dia pakai facial wash, dia pakai apa tuh udah nggak malu kan. Orang-orang lebih all out kan sekarang, makanya jadinya sisi maskulin sama makeup itu sekarang udah blending aja. Orang udah nggak ngeliatnya kayak begituan gitu. Terus lagian juga dengan adanya sosial media dan lain-lain, orang lebih berani ngomong kan, karena nggak ada filternya. Bisa nih, bukan kayak lu ngomong di TV gitu, lu ada filternya. Orang di sosmed misalnya kayak cowok gitu, tiba-tiba dia pakai, dari hal kecil deh, kita nggak usah mulai langsung dari makeup, dari skincare aja gitu. Orang udah suatu hal yang bukan tabu lagi kalau lu pakai sunscreen ya, melindungi kulit lu dari matahari. Itu udah mulai soft sell-nya gitu, dari sunscreen dulu kalau cowok gitu. Terus habis itu nyampe lagi ke makeup. Lama-lama itu jadi orang jadi biasa aja sih mata orang liatnya gitu. Kalau Ivan sendiri suka bermakeup juga nggak sih kalau ada perlunya gitu? Gue itu paling jarang karena kulit gue udah coklat. Jadi kalau kena kamera pun yang paling gue pakai itu blood powder. Blood powder itu dari MAC Cosmetics. Itu kayak, itu sebenarnya kayak kertas minyak tapi dia berupa powder. Jadi lu paham kan kertas minyak Gatsby yang warna hitam itu loh. Itu tuh kan cuma buat ngilangin minyak doang. Cuman kalau gue malas, kalau kertas minyak gue nggak tahu kandungan di kertasnya ada apa, gue malas kena nempel ke muka gue. Gue better gue pakai bedak yang gue bedak transparan aja gitu. Namanya blood powder MAC, itu selalu gue pakai si medium dark. Ya itu yang make up namanya gitu ya. Gue cuma ngilangin minyak doang karena kulit gue udah coklat. Mungkin kalau orang-orang yang kayak Chinese itu butuh sih sebenarnya mereka bermakeupan. Balik lagi tuh, kalau orang Chinese saking putihnya mereka nganggap mereka pucat kan. Mereka butuh makeup untuk menggelapkan dikit gitu loh, supaya nggak pucat-pucat amat. Kembali lagi, balik lagi, semua itu kayak tiap orang tuh ada pasti sisi insecure-nya gitu loh. Orang Chinese juga merasa kayak, gue putih so white. Itu banyak juga yang seperti itu kan. Harusnya orang ngelihat makeup tuh kayak gimana, Van? Orang mungkin ya punya pandangan berbeda-beda lah ya, pastinya kan. Tadi nyontohin soal kawinan gitu. Kan kita sering denger, manggilingin ya karena mukanya berbeda gitu dari keseharian. Harus yang kayak gitu kah? Tergantung sih. Cuma kalau adat misalnya gitu, misalnya kayak orang pakai paes gitu. Ya dari paes. Jadi kalau sisi gue ya, kalau orang itu udah pakai sunting padang tinggi banget gitu. Sebenarnya makeupnya juga kalau dibikin medok banget juga ya bagus gitu, nyatu sama suntingnya gitu. Tapi sebenarnya makeupnya kalau dibikin soft aja, sebenarnya dia udah pangling juga karena si suntingnya sendiri, pakaiannya sendiri juga udah bikin pangling gitu. Terus zaman dulu kan saya lihat foto-foto nikahan ibu saya waktu muda gitu, biasa aja dia pakai sunting tinggi gitu, makeupnya juga nggak makeup pangling, nggak ada bedanya dia makeupan sama nggak makeupan gitu. Cuman ya karena saking udah saya terbiasa melihat seperti itu, kalau suntingnya warna gold atau warna gold eyeshadow-nya gitu kan, itu udah kayak lama-lama tuh udah jadi budaya. Jadi itu udah suatu hal yang kita nggak bisa juga bilang bahwa pangling tidak boleh, pangling boleh, pangling tidak boleh. Udah suatu hal area yang sensitif juga kalau untuk dikomenin misalnya kayak pangling dan pangling, karena memang itu udah jadi budaya. Cuman ya sekarang ini karena memang orang-orang itu kawinan itu bukan, udah balik lagi arahnya bukan apa yang lu punya gitu loh, apa yang lu jalankan ke depannya kan. Jadinya kan orang sekarang jadi mikir gitu, ngapain sih gue kawin harus yang ratu dan raja berhari-hari. Akhirnya pengaruh juga ke wedding yang dibikin sama orang. Orang pengennya wedding ya 100 undangan, teman-teman semua,
ya gayanya santai aja, bla bla bla. Yang soal celebrate aja, kita saling mendoakan satu sama lain. Teman-teman kita datang mendoakan kita untuk supaya kita bahagia, hidup kita jalan-jalan aja dengan baik gitu loh. Kayak udah berubah sih sebenarnya ya. Cuman ya kembali lagi ya namanya budaya gitu, kayak orang misalnya kayak Padang nih malam Mbak Inai, pengajian, lalala segala macam ya, itu memang harus dihidupkan juga, nggak bisa dihilangkan. Gue juga ngingetin misalnya kayak kalau gue punya keponakan atau sepupu yang kayak sotoy misalnya ngomong kayak enggak kok aku nggak mau pakai malam Mbak Inai, oh gue masih bakal gue ingetin, oh nggak bisa, itu udah budaya kita gitu. Itu satu hal yang harus dipertahankan juga gitu. Cuma kan dibikin sisi versi wajahnya ya terserah lo mau pilih mana, lo mau pangling atau mau senatural mungkin, sehingga foto lo, kalau ini enaknya makeup natural itu, foto ini setelah berlalu 20 tahun 30 tahun anak cucu kita pasti nggak bakal menganggap bahwa mama kenapa gitu, karena pasti makin lama makin tahun pasti skincare, plastik surgery di mana-mana udah sangat canggih kan gitu loh. Otomatis orang-orang pasti juga udah nggak pengen sih pangling. Orang udah mulus-mulus, dulu mana ada sih kita laser-laser. Kita mah kalau udah ada freckles ya frecklesan, udah ada freckles atau udah tumbuh flek hitam ya tumbuh flek hitam aja gitu, nggak segampang itu buat ngebersihin gitu. Artinya budaya kita itu juga punya pengaruh gede buat Ivan gitu ya. Sangat pengaruh sekali sih kalau budaya bagi gue, karena ibu gue tuh kerja di Museum Negeri Padang sama Jambi dulu. Jadi kayak pertama kali di Museum Padang, Museum Negeri Jambi, which is di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gue udah terbiasa waktu kecil ngelihat ibu gue ngurusin soal gimana budaya diciptakan, ini sebabnya apa yang terjadi di balik soal ini terjadi. Misalnya kayak kenapa ini terjadi zaman dahulu, misalnya gitu, kayak pasti ada cerita di balik ini semua dan segala macam gitu loh. Kayak which is budaya nggak bisa dihilangkan sih, itu memang harus dibangun, diadakan terus gitu. Ini pengalaman gue nih, waktu pertama kali gue pergi ke London, teman-teman gue ngajakin gue ke Stonehenge. Terus gue bilang, Ivan nggak ikut? Enggak, gue bilang gitu. Ngapain ke Stonehenge? Kalau nggak mau ikut, ini kan ajaib, bla 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 bla. Terus gue bilang gini, nenek moyang gue udah bikin Borobudur dari mendahulu kala, batu diukir, lu cuma batu ditumpuk aja lu belagu. Benar-benar. Iya kan? Coba lu pikir deh, kayak kebudayaan itu memang suatu hal yang harus lu lestarikan. Coba lu pikir dari zaman dahulu kala, lo mau sekolah arsitek dimanapun, lo mau sekolah arsitek di Harvard, kepikiran nggak lo bikin rumah gadang? Nggak mungkin. Rumah gadang, ada lagunya tuh, rumah gadang dan sambilan ruang gitu, kayak belum gonjongnya segala macam dengan segala macam falsafah dan sebagainya, tuh nggak kepikiran lo mau sekolah dimanapun pikiran gitu. Jadi sebenarnya kayak kita ini sebenarnya zaman dahulu tuh mungkin punya peradaban yang lebih maju daripada negara manapun gitu loh. Cuma kita masuk paham-paham yang paham ini sebenarnya bagus, tapi yang bodoh-bodohnya doang yang diserap, yang lain-lainnya nggak diserap gitu. Makanya kita jadi bego di sini di Indonesia. Mana kepikiran sih orang misalnya kayak baju Padang gitu, pasti mereka di zaman dahulu kala itu kerajaan Tagoroyong mungkin kayak the richest one yang kaya raya banget, sehingga lu sampai kawin aja tuh aksesoris kepala lu segila itu gitu. Berarti kita zaman dahulu kita maju sekali kan sebenarnya gitu. Manusia-manusia di saat kita zaman dulu punya pikiran untuk membuat hal seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita keluar negeri kita ngeliat ya elah rumah lo kayak ruko doang, terus lo ukir dikit ujungnya gitu, kayak basi banget kan gitu. Kalau up culture punya pengaruh kuat gitu ya ke Ivan gitu. Dulu waktu berubah shifting dari atlet kemudian jadi makeup artist, itu orang tua reaksinya kayak gimana, Van? Orang tua gue itu diem-diem ngelihat gitu doang sih, nggak yang heboh gitu sih, nggak. Cuma kayak dulu tuh muda gue kan bandel banget kan, bandelnya ya lo tau lah, bandel anak laki gimana sih, bandelnya mentok gitu. Jadi ibu gue kalau selama ngelihat kayak oh dia udah kerja, dia udah nggak kayak dulu lagi pulang-pulang pagi, hidupnya lebih teratur, ya semua itu dilihat dari sisi hal begitunya aja, bukan sisi hal maskulin, oh tiba-tiba jadi bebencongan lo gitu. Nggak dilihat dari sisi begitunya. Kalau orang tua gue tuh selalu ngelihat misalnya gini, kalau makanan gini, gue bukan orang Padang yang tiap hari makan santan. Kok makan santan itu kayak selebriti gue, karena ibu gue selalu menyatakan makanan itu kayak sehat dan tidak sehat, bahagia dan tidak bahagia gitu loh. Ibu gue selalu menekankan hal begitu dari kecil. Jadi ya orang tua gue juga ngelihatnya seperti itu. Dulu gue yang pagi-pagi kadang belum tidur gitu ya 2 hari. Terus tiba-tiba sekarang jadi kayak begini, ya orang tua gue pasti seneng banget lah. Jadi nggak ada ditentang hal begituan, enggak sih. Lagi pas gue kerja itu ibu gue ngelihat kayak kamu sekarang udah nggak loyo mukanya, udah seger, diajak ngobrol itu ada tujuannya gitu. Lebih sisi hal begitunya aja yang dibahas sama orang tua gue, bukan sisi hal yang kayak sisi buruknya yang dilihat dari sisi manusia orang lain yang menganggap bahwa kayak nanti anak kamu diketawain sama orang kalau anak kamu di Jakarta jadi banci make up. Orang tua gue tuh nggak pernah ngebahas sisi hal begitunya gitu. Kayak anak saya lihat anak saya bahagia ya saya jalankan. Ya makanya kayak gini, nggak ada suatu hal tantangan sih. Tapi papa kali ya, papa sama mama tuh selalu beda. Kalau papa saya tuh ya ngelihatnya kayak ya antara
merestuin dan nggak merestuin, tapi ya nggak pernah marah-marah apa itu, nggak, santai aja gitu kayak. Tapi saya mungkin saya ngelihat dari sisi laki-laki sama laki-laki pasti ada sisi egonya yang merasa kayak kok anak saya begini gitu loh. Misalnya gini, kalau orang nanya, Ivan ngapain? Jualan rendang, make upnya nggak dijawab. Padahal papa saya nggak pernah nanya gitu soal rendang kamu gimana profitnya, make up kamu gimana, nggak pernah nanya. Ya itu sisi wajar lah orang tua untuk menganggap dirinya secure di antara stigma masyarakat yang berbeda-beda. Ya aku sih maklum aja gitu. Tapi treatment as a ibu, anak, bapak dan anak tuh bagi saya berjalan normal sih. Apapun yang saya lakuin itu semua mereka selalu support gitu. Apapun yang saya lakuin itu so far selama tidak merugikan orang, dan ya jalanin aja gitu. Selama kamu nggak ngerusak diri kamu ya jalanin aja gitu. Nggak pernah sih saya yang ditentang-tentang berlebihan sampai tidak diakui sebagai anak gitu. Banyak loh pengalaman teman-teman gue kayak gitu. Yang cowok terutama ya, karena Yang cowok bermakeup terutama ya. Iya, bermakeup dan lain-lain itu kayak tiba-tiba, atau dia harus hide Instagramnya dia karena dia dandan kayak perempuan. Ya untung memang dasar gue nggak demen dandar kayak perempuan kali ya. Untuk gue kerja di Mac sih gue lumayan sih kayak bukan dandan kayak perempuan. Kita disuruh pakai warna-warna apalah, gotik or something bla 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 gitu. Ya masih gue pakai gitu, kayak eyeliner atas bawah kayak Johnny Depp gitu. Gue masih gue pakai dulu waktu gue kerja di Mac gitu. Ya sekedar gitu doang. Tapi yang kayak sampai pakai wig show gitu memang gue sendiri nggak suka. Mungkin kalaupun gue suka dan orang tua menganggap itu sebuah pekerjaan, kayaknya orang tua gue juga nggak bakal yang kayak heboh menganggap bahwa iya anakku jadi transgender. Kayaknya nggak juga deh, orang gue keluar tetap kayak laki. Pasti orang tua gue melihat itu sebuah pekerjaan aja gitu. Tadi nyebut Johnny Depp pakai Eyeliner. eyeliner ya. Pria-pria Mesir, Arab, Timur Iya, Tengah iya, itu kan iya. biasa ya. Kalau Iya, di iya, kita gitu ada nggak sih, Van, mungkin kebudayaan kita lokal ya di Indonesia yang juga laki-lakinya bermake up? Kalau in the daily dose kayaknya nggak ada sih ya. Tapi kalau yang kayak di panggung, orang reok dan lain-lain banyak laki-laki yang bermake up. Cuman kalau untuk kehidupan sehari-hari kayak orang Arab kayaknya kita nggak ada deh. Ya sekarang udah banyak juga sih di Indonesia yang celana cingkrang kan juga pakai eyeliner kadang cowok-cowok. Iya nggak loh? Ya tapi baik lagi itu kan budaya dari sana, bukan budaya kita kan. Saya kurang paham sih kalau sisi gitu ya, kenapa mereka pakai celak atas bawah gitu. Soalnya kalau saya lihat orang Arab matanya kan udah bagus banget ya. Nih gue belum pelajarin sih kenapa ada budaya seperti itu gitu loh. Soalnya mereka kan sebenarnya mata mereka bagus, belum mata mereka lebat gitu. Kenapa harus digelapin ya atas bawah gitu? Nggak tahu sih. Itu kan tuh berbeda-beda lagi. Ada yang Arab seperti itu, ada yang enggak gitu, macam-macam kan. Yang bikin lo bahagia kalau kelar make upin orang itu apa? Kalau mereka ngerasa kayak, ternyata hidung saya juga bagus ya cuma diginiin doang. Ternyata alis saya juga bagus ya kalau cuma diginiin doang. Itu yang paling bikin gue bahagia sih. Kalau saat mereka ngucapin hal begitu gitu loh. Dan jarang banget gitu yang kayak udah habis gue make up gitu. Ya iya gue shading sih hidungnya gitu. Gue kasih highlight juga berkelihatan ada tulangnya dan lain. Tapi mereka anggap kayak, iya ini kayak gue dimudain aja 10 tahun gitu. Ternyata seperti itu sih feeling yang dapetnya gitu. Terus ada beberapa pengalaman, saya tuh punya klien yang umurnya itu kayak 55. Dia selalu make up sama saya sehari. Bukan sehari sih, itu kayak klien hari-hari saya. Itu make up itu suaminya yang approve, dia ngomong, cuman Ivan yang bisa bikin kamu kayak kamu 20 tahun yang lalu gitu. Bukan lihat kamu yang beda gitu. Wow. Jadi itu sih yang bikin saya seneng banget itu loh, kayak ternyata orang bukan ngomongin soal iya dia bisa bikin mata kamu jadi gede, kamu jadi nggak kelihatan ngantuk. Sampai suami aja tuh bisa komen. Laki-laki kan ternyata ribet ya ngelihat cewek dandan lama banget nih, habis itu udah keluar dari makeup artist sudah kayak setan nih muka, tuh kan malu. Tapi karena ceweknya nganggap bahwa itu suatu hal yang cantik, ya suaminya iya aja. Pas suaminya kadang suka diledekin bininya kayak gitu kan. Gue lebih suka feeling yang tampilnya tuh kayak iya. Dan ternyata tuh klien gue yang seperti itu pasti make upnya bener-bener yang kayak loyal klien gue banget, yang setiap hari make up, yang ya make upnya paling cuma 15 menit beres karena udah tahu juga tone-nya segala macam gitu, kayak udah beres menit banyak kan ngobrol apa gitu. Banyak itu klien-klien saya di Jakarta yang setiap hari, yang seminggu 3 kali minimal make up, yang hubungan saya connectingnya udah kayak saudara sendiri, tapi saya tidak pernah post di sosial media. Makanya kadang kalau orang lihat sosial media saya kadang nggak ada isinya, suka-suka aja. Pas lagi interview juga ya kadang milih-milih juga dan segala macam. Kalau memang lagi menarik dan yang lain saya nggak begitu branding, position dan lain juga, karena memang kalau untuk dikejar-kejar banget banyak kok hal-hal value lain selain di sosial media yang bisa saya kerjakan, misalnya menjalin hubungan dengan klien saya dengan cara seperti itu gitu loh. Ada mereka yang suka karena profesi mereka nggak diangkat di sosial media, yang apa-apa di post banyak kok gitu. Lo lebih ketemunya orang-orang yang benar-benar connecting sama lo lebih genuine jadinya gitu. Make up itu jadi alat buat ngajak orang
mencintai dirinya sendiri gitu ya. Iya, benar sekali. Ketemu kayak gitu tuh lama nggak sih waktunya atau butuh puasa dulu gitu kan? Feeling aja nggak sih itu kayak berjalannya sih, kayak lu dididik dari kecil seperti itu, otomatis ya pokoknya gini nih, lu nggak usah nyenggol orang, lu nggak usah bikin orang nggak suka gitu tuh, otomatis nyampe aja ke makeup gitu. Lu jangan bikin orang nggak nyaman gitu. Sama nih kayak orang dikasih bedak misalnya fondasinya udah kayak 20 titik gitu. Sekali masuk tuh kulit orang udah ketutup kayak masker misalnya gitu ya. Itu kan udah lu bikin gak nyaman orang kan sebenarnya gitu. Orang udah gak nyaman, ada suatu hal yang nempel di mukanya. Jadi kayak every stepnya lu bikin semua orang jadi nyaman aja gitu. Foundationnya udah dikit aja, rata-ratain dikit gini. Terus lu ajak ngobrol, lu masukin suatu hal yang bikin mereka lebih mengerti makeup itu apa gitu. Lu masukin skincare, lu begini-begini. Itu kayaknya lebih. Dan hasil akhirnya seperti itu. Bukan it's all about orang melihatnya dempulan. Jadinya malah ya orang jadi mencintai dirinya sendiri lagi gitu. Baik lagi kalau udah mencintai diri sendiri kan otomatis orang kalau udah cinta sama diri sendiri pasti kayak segala satu hal yang merugikan pasti mereka jauhin gitu. Kayak gue dulu sebelum gue make up, buset segala macam yang rusak diri mah gue telan semuanya kali. Setelah gue make up, gue justru merasa kayak nggak penting ini tinggalin, nggak penting ini tinggalin gitu, kayak ya udah lama-lama tinggal jadinya kayak gitu ya, dari mencintai diri sendiri lah. Kalau cinta buat Ivan artinya apa? Tidak menyakiti. Kita nggak usah deh nanya-nanya orang pilihan politiknya apa gitu, warna kesukaannya apa gitu. Itu udah cinta kok gitu. Gak usah membatasin diri aja gitu, itu udah cinta, itu sebuah cinta kok gitu. Kadang manusia sendiri karena membatasi dirinya kayak, oh gua itu cool girl, mainstream, gua itu ini, gua tuh sukanya dangdut. Kayak lu ngotak-ngotakin diri lu sendiri, itu bagi gua cinta tuh nggak perlu dikotak-kotakin, nggak perlu diapain, semuanya itu universal aja gitu. Kayak misalnya kayak gua nih, dari lagunya Ikke Nurjanah juga gua denger, sampai Slipknot juga gua denger. Asik. Dari lagunya Siti Nurhaliza Melayu gue denger, sampai lagunya Korn juga gue denger gitu loh, kayak sampai lagu yang kayak ngondek pol kayak lagunya Spice Girl gitu yang kayak bebancian banget juga gue denger itu. Jadi gue nggak mau mengotak-otakan diri gue, itu cara gue untuk mencintai diri gue. Jadi gue nggak ketemu orang misalnya gini kayak, ih dia kan cebong, dia kan kampret, kayak terus apa urusan sama gue? Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Salah satu hal yang saya sarikan dari obrolan bareng Ivan tadi, make up atau riasan itu nggak melulu perkara menutupi kekurangan, tapi justru membuka diri dan mengakui, bahkan mencintai kekurangan yang kita punya. Nggak perlu sembunyi di balik dandanan atau riasan. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.